Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polisi memeriksa 17 saksi pembunuhan di arena judi Sabung Ayam, Desa Songan, Bangli. Dokter forensik menemukan sejumlah luka dan memar di tubuh warga Australia korban penembakan di villa daerah Munggu, Badung. Kuwait, Iran, dan Irak terlambat mengirim kontingen ke kejuaraan Anggar Asia di Bali karena terjebak perang Israel dan Iran. Indonesia akan mendorong percepatan untuk mengeliminasi atau melenyapkan penyakit malaria di kawasan Asia Pasifik. Persoalan ini menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan puncak para pemimpin Asia Pasifik ke-9 tentang eliminasi malaria yang berlangsung dari tanggal 16 hingga 17 Juni. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penanganan malaria tidak bisa dilakukan oleh satu wilayah saja, tetapi perlu kerjasama antara wilayah termasuk kerjasama antar negara. Itu penyakit yang mungkin bisa pindah-pindah antar negara, they don't recognize borders, nggak ada pasportnya, nggak ada visanya, jadi it cannot be solved only concentrating in one country alone. We have to work together. Is it possible to do it? Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selaku penasihat khusus dan perwakilan 15 negara Asia Pasifik turut berbagi pengalaman. Menurutnya dalam penanganan malaria akan menemukan beragam kendala seperti kerjasama lintas sektoral, kerjasama antar kepala daerah, termasuk kendala pendanaan. Under the leadership of President Prabowo and Minister Budi Gunadi Sadikin, we can accomplish our missions. Of course, there are many challenges ahead. Challenge of financing, challenge of coordination across borders, challenge of local leadership and participation, so many things. But remember, there is a way out in overcoming the challenges. Indonesia menargetkan bebas malaria pada tahun 2030. Salah satu langkah yang dilakukan adalah deteksi dini, seperti penanganan penyakit demam berdarah, TBC, dan HIV. Saat ini pemerintah tengah memeriksa 2 juta penduduk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan di Indonesia ada 1 juta kasus malaria, yang artinya pemerintah perlu melakukan 8 juta screening malaria. Dari kasus yang muncul, 90% diantaranya terjadi di Papua. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Bali pada hari Senin lalu. SPPG Polri merupakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang menjadi asta cita pemerintahan Prabowo Subianto. Kapolri dan Forkompida meninjau sejumlah fasilitas SPPG Polda Bali, diantaranya sarana transportasi pengantaran makanan, ruang penerima bahan baku, gudang basah, gudang kering, ruang pendingin hingga dapur SPPG. Kapolri juga memberikan 100 paket sembako ke petugas SPPG Polda Bali. Polri hari ini itu mengecek pelaksanaan SPPG Polda Bali, khususnya di Denpasar ini yang memang sudah berjalan ya. Sementara ini sudah kita distribusi ke para siswa baik TK maupun SD, melihat perjalanannya seperti apa. Satu hal yang perlu kita menjadikan jaminan kepada para siswa ini bahwa masakan yang kita distribusi itu sudah melalui tahap pemeriksaan dari Bidokes. Jadi ada food security namanya, mengecek makanan ini apa sesuai dengan standar gizi yang ditentukan oleh Badan Gizi dan dia steril dari hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit. Itu setiap hari menjadi protap. Setelah dimasak, dicek oleh teman-teman dari Bidokes. Setelah dinyatakan steril, baru didistribusi kepada sekolah-sekolah yang memang menjadi sasaran. SPPG Polda Bali mulai beroperasi sejak 7 Mei 2025.
Total siswa penerima manfaat dari program ini sebanyak 3.000 lebih siswa. Rinciannya TK Kemala Bayangkari 68 siswa, TK RA Darul Huda 102 siswa, SDN 14 Dangin Puri 207 siswa, SDN 02 Soberte 162 siswa, SDN 17 Dangin Puri 178 siswa, SDN 29 Dangin Puri 374 siswa, SMP 3 Denpasar 1061 siswa, dan SMAN 7 Denpasar 920 siswa. Berikutnya salam presisi. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kami pandu 3, 2, 1. Kejuaraan Asia Anggar 2025 di Nusa Dua Bali tidak lama lagi akan digelar. Namun 3 negara, Kuwait, Iran, dan Irak, hingga kini belum bisa mengirim kontingennya ke Indonesia karena terjebak perang Israel dan Iran. Ketiganya terkendala serangan rudal dari Iran ke Israel dan sebaliknya, sehingga seluruh penerbangan ke Eropa termasuk rute ke Istanbul dibatalkan. Sejauh ini ketiga negara tersebut belum membatalkan keikutsertaannya dalam ajang ini. Semangat para atlet tak luntur, mereka mencari alternatif menggunakan jalur darat ke Turki, lalu terbang menuju Denpasar. Bukan arti dia membatalkan secara langsung, tidak, tapi mereka sudah berada di pesawat, kemudian ada serangan rudal-rudal dari Iran ke Israel itu, akhirnya mereka tidak bisa terbang. Semua penerbangan yang menuju ke Eropa, dalam arti ke Istanbul, semuanya dibatalkan. Sehingga mereka sampai malam tadi, mereka akan berusaha untuk cari cara untuk datang ke Bali. Karena mereka sudah merencanakan sudah dari lama untuk mengikuti kejuaraan Asia ini. Itu negara apa aja Pak? 3 negara itu? Negara Iran, Irak, sama negara Kuwait. Nah, mereka akan coba untuk jalur darat yang katanya menempuh 25 jam jalur darat, baru terbang dari Turki menuju ke Denpasar. Kuwait akan membawa 48 atlet, Iran 36 dan Irak antara 36 hingga 42 atlet. Jumlah ini tentu tidak sedikit. Direktorat Jenderal Imigrasi juga berjanji akan mempermudah perizinan bagi semua delegasi dengan layanan visa on arrival. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.